Halo, bertemu lagi di channel Guru Sejarah. Saat ini kita akan membahas periodisasi zaman prasejarah. Oke, sudah siap? Saat ini kita akan membahas mengenai periodisasi zaman prasejarah. Tapi sebelum kita lebih dalam, kita akan belajar mengenai etimologi. Etimologi prasejarah. Kata prasejarah berasal dari bahasa Inggris, prehistory. Pre artinya belum, history artinya sejarah. Jadi, prehistory berarti sebelum masa sejarah. Tepat nggak sih ya? Sementara di Indonesia, banyak orang memakai kata praksara atau nirleka. Nir artinya tidak ada, leka artinya tulisan. Artinya pada masa zaman di mana tulisan belum ada. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai periodisasi zaman prasejarah. Periodisasi zaman prasejarah dibagi menjadi dua. Yang pertama, secara geologis. Yang kedua, berdasarkan arkeologis. Tentu di kedua ini ada bedanya. Kalau geologis berdasarkan proses terciptanya permukaan bumi. Ini dibagi menjadi 4. Oke. Yang pertama adalah Azoikum atau Archaikum. Yang kedua Paleozoikum. Yang ketiga Mesozoikum. Dan yang keempat ada Neozoikum. Sementara periodisasi arkeologis adalah pembagian zaman berdasarkan temuan artefak atau temuan fosil-fosil dari para ahli. Ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah zaman Paleolitikum. Yang kedua adalah zaman Mesolitikum. Yang ketiga adalah zaman Neolitikum. Dan yang keempat adalah masa Prodagian. Mari kita breakdown satu persatu. Azoikum atau Archaikum, di mana permukaan bumi masih sangat panas. Jadi, ini terjadi kurang lebih 2500 juta tahun yang lalu, di mana kulit bumi masih sangat panas. Dan tentu saja belum ada kehidupan di sana. Yang kedua adalah Paleozoikum. Ini disebut sebagai zaman primer. Ini terjadi kurang lebih 340 juta tahun yang lalu, di mana makhluk hidup mulai muncul seperti mikroorganisme, ikan, amfibi, reptil, dan invertebrata yang lain. Selanjutnya adalah zaman Mesozoikum. Zaman Mesozoikum disebut juga sebagai zaman sekunder. Zaman ini kurang lebih sekitar 140 juta tahun yang lalu. Di zaman ini mulai ada banyak reptil, dan reptil sampai tingkatan yang terbesar. Zaman selanjutnya adalah Neozoikum. Zaman ini dibagi menjadi 2. Yang pertama kita lihat adalah zaman Tersier atau zaman ketiga. Kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini berkembang jenis binatang menyusui seperti kera. Selanjutnya adalah zaman Kuartier. Zaman Kuartier ditandai dengan adanya kehidupan manusia. Ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah zaman Pleistocene atau Diluvium. Zaman ini kurang lebih 600.000 tahun yang lalu. Ini ditandai dengan adanya manusia purba. Selain Pleistocene, ada juga zaman Holocene atau zaman Alluvium, kira-kira 20.000 tahun yang lalu. Dan ini
ditandai munculnya manusia modern atau jenis Homo sapiens. Selanjutnya, kita akan membahas zaman berdasarkan arkeologis. Yang pertama adalah Paleolitikum atau zaman batu tua. Di sini kehidupan manusia masih sangat sederhana. Mereka tergantung pada alam. Mereka memburu dan meramu. Kemudian mereka juga dekat dengan sumber-sumber air. Berpindah-pindah atau kita bilang dengan nomaden. Dan satu lagi, alat-alat yang mereka gunakan masih sangat sederhana dan terbuat dari batu dan tulang. Yang kedua, zaman Mesolitikum atau zaman batu Madya. Di sini mereka tinggal di gua-gua. Mereka juga masih berburu dan meramu makanan. Hanya saja perbedaannya adalah alat yang digunakan mereka lebih baik daripada zaman batu tua. Selanjutnya adalah zaman batu muda. Zaman batu muda, ciri khas yang paling terkenal dari zaman batu ini adalah mereka mulai menetap. Mereka mulai berternak dan melakukan food producing atau memproduksi makanan. Mereka tinggal berkelompok dan mengenal yang namanya pemimpin. Selanjutnya, yang terakhir adalah zaman logam atau perundagian. Di sini manusia mampu membuat alat dari logam. Selain itu, dalam sistem kemasyarakatan mengenal pembagian jenis-jenis pekerjaan. Selain itu juga ada yang namanya pembagian status berdasarkan kekayaan. Oke, demikian pembagian periodisasi zaman prasejarah dari channel Guru Sejarah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.